sidang BPUPK semakin memanas antara golongan Islamis dan golongan nasionalis tentang negara merdeka yang hendak dituju. Pada 1 Juni 76 tahun lalu, Bung Karno menyampaikan gagasan tentang Pancasila. Golongan yang berseteru tadi bersepakat dan bersatu bahwa negara yang hendak dituju kemerdekaan itu berdasar Pancasila. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan, nama saya Najib. Saya adalah mahasiswa sejarah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pembelahan kita sebagai sebuah bangsa akhir-akhir ini sudah sedemikian dalam. Makin ke sini, tidak ada tanda-tanda bahwa perpecahan kita sebagai sebuah bangsa akan berakhir. Kita dibelah menjadi dua dalam kategori antara golongan yang dianggap Islamis dan golongan yang dianggap nasionalis. Dan siapa saja yang berbeda, maka akan dianggap sang lian yang wajib dilawan. Dan lawan melawan ini kadang sampai pula pada tindak yang mendekati terorisme. Sehingga dalam kesempatan ini, kawan-kawan sekalian, saya ingin berbincang dengan kalian semua tentang Pancasila menjadi alat pemersatu kita sebagai sebuah bangsa. Izinkan saya untuk mengajak kawan-kawan sekalian melihat ke 76 tahun ke belakang. Bung Hatta dalam memoirnya yang terbit tahun 1979 menggambarkan sidang BPUPK, prosesi bersatunya golongan yang beragam dalam negara kita. Bung Hatta menulis bahwa pada hari ketiga pertentangan agak tajam antara golongan yang mengemukakan negara Islam dengan golongan yang mempertahankan negara bebas dari pengaruh agama. Pada hari keempat, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato panjang lebar menyampaikan gagasan tentang Pancasila 5 dasar yang kemudian disambut riuh tepuk tangan oleh hampir seluruh anggota sebagai suatu tanda persetujuan. Ya, kawan-kawan sekalian, gagasan Pancasila telah diterima. Ini menandakan sebuah peristiwa besar bahwa golongan-golongan dalam negara kita telah dipersatukan lewat Pancasila. Dalam episode sejarah yang lain, beberapa bapak bangsa Indonesia hadir dalam Kongres Khilafah yang digelar di Jeddah dan Kairo pada tahun 1926. Muhammad Nasir, tokoh Partai Islam Masyumi, dalam bukunya Islam dan Kristen di Indonesia menyinggung keikutsertaannya. Namun dia tidak tertarik dengan ide khilafah. Alih-alih dia menjunjung Pancasila pada pidatonya tanggal 9 April 1952 di Pakistan. Dari dua catatan sejarah di atas yang saya jabarkan, membuat ide tentang negara agama seperti khilafah menjadi tidak relevan di Indonesia. Pancasila adalah payung peneduh, alat pemersatu atas keberagaman golongan bangsa kita, atas keberagaman pandangan yang mempersatukan kita semua untuk menuju Indonesia merdeka. Dan Pancasila yang seperti itulah yang menjadi dasar bagi Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kawan-kawan sekalian, dengan pemahaman yang seperti inilah, mari kita lawan setiap paham yang hendak mengelompok-kelompokkan bangsa kita ke dalam pengelompokan yang bermusuhan, yang hendak membuat kita saling berlawanan, beragam, yang saling bergesekan. Karena ini tidak sesuai dengan semangat Pancasila yang telah menyatukan keberagaman golongan bapak bangsa kita. Dan kita harus pula menolak dan mencegah terorisme bersama. Kita harus menolak setiap paham terorisme di Indonesia karena ia bertentangan dengan Pancasila. Selamat kepada Pak Boy Rafli Amar, Kepala BNPT yang baru. Semoga dapat menanggulangi terorisme di Indonesia. Kawan-kawan sekalian, bersama, cegah terorisme.